semuanya Allah kasih kebahagiaan, Allah kasih keberkahan, insya Allah istiqomah semua menjadi wanita yang solihah. Salawat salam kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumul qiyamah. Kita bisa berangkat haji ataupun umroh sebelum kita menghadap kepada Allah. Ya Allah, izinkanlah kita semua yang ada di tempat ini sebelum kami meninggal dunia, ya Allah, mudah-mudahan Kau izinkan kaki kami bisa menginjakkan kaki di kota Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah, bisa berziarah langsung ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada pengatur acara, terima kasih kepada Majelis Taklim Jannatul Firdaus, terima kasih kepada Ibu Ketua, Ibu Hajah Edah ya, yang mengundang saya, mengajak saya silaturahim dengan para calon-calon bidadari syurga. Mudah-mudahan kita jadi penghuni syurga, syurga yang paling tinggi yaitu Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang ringan langkahnya menuju ke taman syurga, nanti mudah-mudahan Allah mudahkan juga kita masuk ke dalam syurga beneran. Siapa yang hari ini langkahnya mudah ke tempat ini, Majelis Taklim Jannatul Firdaus, mudah-mudahan nanti kita bisa masuk ke dalam syurga yang paling mulia yaitu Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Sehat Bu? Alhamdulillah, ini kali pertama saya datang ke daerah Serang Ciujung City. Tapi rasanya kok kayak udah nyatu aja gitu hati saya ke sini. Ya Masya Allah, makanya ketika datang ke sini ngeliat wajah-wajahnya tuh subhanallah, mudah-mudahan menjadi pertemuan yang kelak menjadi saksi satu masa, bukan cuma kumpul di sini, satu masa kita berkumpul nanti bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, tadi Ibu Edah sudah menyampaikan, pokoknya kalau ada apa cari majelis taklim. Kalau gelisah hati cari majelis ilmu. Itu memang betul. Beliau menyampaikan di sini ada ribuan malaikat, cuma nggak nyambung aja sama kita, nggak terbuka aja hijabnya. Tapi sama kita duduk di sini, itu betul. Karena sesuai dengan hadis, sesuai dengan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ada seorang berkumpul di rumahnya Allah, maka dia niatnya berzikir, niat membaca Quran, dia memuji Allah, kemudian dia memuji-muji baginda Rasul, ada kajian ilmu, maka pasti mereka mendapatkan 4 kemuliaan. Yang pertama, mereka mendapatkan ketenangan. Yang hadir di tempat ini dapat tenang. Tenang dulu. Wajahnya sih insya Allah tenang semua. Di sini, nggak tahu di rumah kita. Tenang, alhamdulillah. Ada orang yang cinta dengan kajian sebab awal mulanya sebagai pelarian, nggak apa-apa. Kenapa gitu? Kamu senang kajian karena pertama-tama dipaksa sama mertua. Saya berangkat kajian awal mulanya dipaksa sama temen, nggak enak kalau nggak ikut. Ada lagi orang yang ikut kajian, kenapa? Karena nggak enak sama tetangga. Kenapa gitu ikut kajian? Sebagai pelarian gelisah hati, datang ke majelis, pulang tenang, jadi jatuh cinta sama pengajian. Ada orang yang menjadi pelarian juga ke majelis taklim. Kenapa kamu datang ke pengajian? Karena pertama-tama lari dari tukang kredit. Saya lari ke tukang kredit, saya lari ke masjid ke kajian. Tapi jamaah sekalian ketahuilah, ketika langkah kita sudah dimudahkan, apapun alasannya, apapun sebabnya, kaki ini melangkah ke majelis taklim, kemudian kita jatuh cinta, ketahuilah itu adalah diantara cara Allah mendekatkan kita dengan majelis taklim. Kalau nggak ada sebab belum tentu sampai. Tapi ada juga yang alhamdulillah emang ada majelisnya, datang, terpanggil hatinya, semua sebabnya banyak. Tapi ketika sudah sampai, Allah pilih kita. Pertama, sakinah, ketenangan. Yang kedua, rahmah.
kita berdampingan, kita ini mendapatkan rahmat. Orang yang di majelis itu, kita semua ini mendapatkan rahmatnya Allah. Apa makna rahmatnya Allah? Cintanya Allah. Makanya gak semua orang duduk di majelis ilmu, gak semua orang mau dengar kajian. Karena mungkin sebagian orang ada yang bikin video live, silakan. Tapi ketika dengar, nyimak, standby, nyimak sampai akhir, gak sebanyakan orang. Saya pun sekarang sedang live di media sosial. Gak sembarangan orang yang nyimak dari awal sampai akhir. Begitu nyimak, scroll up, udah selesai. Tapi ibu alhamdulillah bukan saja mendengar lewat media sosial, tapi hadir ke sini itu bukan sembarangan orang. Jadi ketika ada orang yang mau ngikutin kajian baik online maupun offline dari awal sampai akhir, itu bukan sembarangan orang, itu adalah pilihan ya, yang Allah pilih agar kelak dia mendapatkan cinta, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Duduk di majelis ilmu lebih afdal daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Udah pernah belum sholat sunnah? Sudah pernah belum sholat sunnah 1000 rakaat? Belum? Sama. Belum juga sih. Kita aja kadang-kadang kemarin kalau lagi sholat tarawih nyarinya imam yang cepat gitu ya. Itu saya. Kalau ibu kan insya Allah nggak beda sama saya. Ya Allah, nggak insya Allah. Jadi jamaah sekalian, duduk semacam ini, ya insya Allah lebih afdal, lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Tapi duduknya bongkar pasang ustazah, ya nggak apa-apa juga. Nah, duduk begini, tak duduk begitu, ubah lagi, ada yang selonjor lagi, nggak apa-apa, bu, nggak apa-apa. Karena saya di atas, kebetulan kalau saya di bawah, saya pun sama ibu. Putar ke sana, putar ke sini, nggak apa-apa. Ini kebetulan aja saya di atas supaya ibu bisa melihat saya. Tapi kalau saya duduk di bawah sambil baca rawi, itu biasanya kaki saya juga putar sana, putar sini, nggak apa-apa. Yang penting sampai. Tapi kami ada yang nyender ustazah, nggak apa-apa. Tapi kami ada yang merem ustazah, nggak apa-apa. Tapi yang penting sampai. Karena orang yang bisa betah duduk di majelis ilmu, dia akan mendapatkan rahmat dari Allah. Ya, kata Nabi SAW, di majelis jadilah orang empat golongan, tapi jangan yang kelima. Yang pertama, jadilah orang yang menyampaikan. Kalau nggak bisa yang menyampaikan, yang mendengar. Mohon maaf, yang belajar, yang menulis. Kan golongannya beda-beda nih. Kalau kita nggak bisa menyampaikan, kun aliman. Ya, kalau nggak bisa menjadi orang yang menyampaikan, kun muta'alliman, jadi yang belajar. Makna belajar itu nyatet, nulis. Di sini ada yang nulis, ada yang enggak. Tapi kalaupun nggak bisa nulis, mungkin ngerekam. Kalaupun nggak bisa ngerekam, kun mustami'an, jadi yang dengerin. Duduk, dengerin. Ada banyak, nggak apa-apa. Yang penting sampai dan mendengarkan. Kalaupun nggak bisa mendengarkan, kun muhibban, jadilah yang cinta. Apa makna cinta? Datang ke majelis ilmu. Kenapa gitu dia nggak bisa mendengarkan? Ada dua sebab. Pertama, karena mungkin speakernya nggak kedengeran. Atau yang kedua, begitu dia sampai, kenapa dia nggak bisa mendengarkan? Karena begitu sampai, tapi dia sampai ke majelis ilmu, nggak apa-apa. Wala takun khomisan, jangan jadi yang kelima. Nyampein enggak, nyatet enggak, denger enggak, datang juga enggak. Nah, ini alhamdulillah udahlah datang, udahlah denger, udahlah nyatet. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Jadi akan mendapatkan rahmat dari Allah. Nah, yang ketiga jamaah sekalian, wa hafathumul malaika. Tadi yang disampaikan sama ibu ketua, bahwa memang kita berdampingan sama malaikat. Bu, setiap hari itu ada malaikat yang kerjaannya cari majelis ilmu. Setiap hari muter cari majelis ilmu. Kalau ada majelis ilmu, dia panggil teman-temannya, dia panggil kawan-kawannya untuk duduk bermajelis bersama kita di sini. Jadi kita nih yang segini banyaknya orang, lebih banyak lagi makhluknya Allah bernama malaikat duduk bersama dengan kita. Cuma kita nggak tahu aja. Bahkan dalam kitab akhlak, di antara adab dalam masuk ke masjid adalah mengucapkan salam. Meskipun kita lihat di dalam masjid nggak ada orang,
Begitu masuk, ucapkan assalamualaikum meskipun nggak ada orang. Kenapa? Hakikatnya di dalam masjid ada malaikat dan jin yang sedang beribadah. Ibu tadi masuk atau ibu masuk ke satu tempat, ke musola atau masjid yang nggak ada orang, itu kita memang dianjurkan mengucapkan salam. Tapi nggak ada orang, ustazah? Iya, ada malaikat di dalamnya sedang ibadah. Karena masjid, musola, tempat ibadah nggak pernah sepi dari malaikat yang sedang ibadah. Cuma nggak jawab salam kita. Kira-kira kalau ibu mengucapin salam di musola yang sepi, assalamualaikum, malaikat ngejawab, kira-kira bagaimana? Kabur. Alhamdulillah. Nah ini kita berdampingan dengan malaikat, dan malaikat itu duduk bersama kita, bermajlis bersama dengan kita, berarti derajat kita sama dengan para malaikat. Kenapa? Karena di majlis ilmu. Bu, yang keempat, Allah akan catat nama-nama orang yang duduk di majelis ilmu, dan Allah akan jadikan mereka calon penghuni surga. Jadi makanya mau di depan, mau di belakang, mau di samping kanan, samping kiri, duduk datang awal, datang akhiran, bismillah datang aja. Kenapa? Namanya akan tercatat sebagai calon penghuni surga. Amin ya rabbal. Jadi 4 hal ini dijaminan kita dapat ini. Yang pertama adalah kita mendapatkan ketenangan, yang kedua kita mendapatkan rahmat, yang ketiga kita mendapatkan pendampingan malaikat, perdampingan malaikat, yang keempat kita dijamin masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal. Baik jamaah sekalian, pertemuan hari ini istimewa karena hari ini kita bertemu di bulan yang mulia, min asyhuril hurum. Kurang jelas ya. Oke. Coba sebelah sini. Ya, izinnya. Aman? Aman. Aman? Pakai ini nggak? Dua-duanya lebih. Dua-duanya? Oke. Baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, harus dari awal juga ya. Baik, lanjut. Jadi jamaah sekalian, kita berada di bulan yang mulia. Kedengeran? Kita berada di bulan mulia. Bulan yang tadi disampaikan bahwa ada 12 bulan bilangan, 12 bilangan bulan di sisi Allah. Ya. Inna iddatasyhurin Allah inna asyara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya ada 12 bulan bilangan, 12 bilangan bulan di sisi Allah, di mana Allah menciptakan 12 bulan itu bersamaan dengan Allah ciptakan langit dan bumi. Allah tentukan 12 bulan bersamaan dengan Allah ciptakan langit dan bumi. Ada lanjutan ayatnya atau ada lanjutan, minha arba'atul hurum. Di antara 12 bulan ada 4 bulan yang mulia. Apa 4 bulan yang mulia? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Apa yang kita lakukan di 4 bulan ini? Kata Allah, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Jangan kau zolimi dirimu sendiri. Jangan kau berbuat zolim pada dirimu sendiri. Nanti bisa intip surat At-Taubah tadi, ayat 36. Di antara 12 bulan, minha arba'atul hurum, ada 4 bulan yang mulia. Dan di 4 bulan itu kata Allah, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kau berbuat zolim pada dirimu sendiri. Artinya apa? Jangan kita zolimi diri kita sendiri dengan memperbanyak berbuat dosa. Bu, ibu biasanya suka bikin dosa apa enggak? Kayaknya sih kelihatan wajah-wajahnya nih yang dikit dosanya. Bahkan saya lihatin gak kelihatan dosanya. Gak kelihatan. Gak kelihatan. Memang gak kelihatan dosanya, ya Allah. Saya banyak, ibu juga pasti banyak. Kita manusia penuh khilaf. Saya juga banyak dosa. Saya banyak salah. Ya Allah, kita semua sesungguhnya manusia kita ini banyak salah, banyak dosa. Di bulan lain aja pasti banyak dosanya, tapi lebih perhatikan, tolong perhatikan kata Allah di 4 bulan mulia, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kau zolimi dirimu sendiri di 4 bulan ini. Makna zolim adalah jangan tambahin dosa.
Di bulan lain aja udah gampang banget kita bikin dosa, tapi terutama di bulan ini jangan, biar ada remnya. Kenapa? Ini bulan mulia, Bu, bulan mulia. Oh kalau gitu Ustazah, ya udah taran-taran aja deh bulan Safar habis bulan Muharram. Jangan juga. Bulan Safar, apa makna Safar? Safar itu maknanya nol. Dalam bahasa Arab sifar, nol. Ya, nggak boleh kita melakukan keributan. Nabi Allah, baginda Rasulullah SAW, kemudian bersama dengan para sahabat, terutama Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, itu ketika datang bulan Muharram itu melarang adanya bunyi pedang. Ya boleh adanya peperangan. Nah, kita sekarang bulan Muharram udah Bismillah, ya jangan ada keributan. Nah jadi jamaah sekalian, kita berada di bulan yang mulia, dan hari ini tepat kita berada di tanggal 9 dari bulan Muharram, atau kita berada di hari Tasu'a, besok hari Asyura. Tapi ada juga yang besok baru Tasu'a, nggak apa-apa, itu hanya berbeda sedikit pendapat, nggak usah dijadikan keributan. Insya Allah perbedaan pendapat itu rahmat. Ada yang mengatakan hari ini tanggal 9, besok 10. Ada yang besok mengatakan baru tanggal 9, lusanya baru 10, nggak ada masalah. Tasu'a dan Asyura ini adalah sebuah istilah atau sebuah nama bulan, ya, sebuah nama hari, maaf. Kenapa dibilang hari Tasu'a? Diambil dari bahasa Arab tis'a. Ya, tis'a. Apa tis'a? Angka 9. 9 Muharram disebut hari Tasu'a. Kenapa dibilang hari Asyura? Diambil dari bahasa Arab Asyara, 10. Artinya tanggal 10 dari bulan Muharram. Banyak hal yang dilakukan di 10 pertama bulan Muharram, karena jamaah sekalian ada 3/10 kata Nabi yang tolong perhatikan. Pertama, 10 pertama di bulan Muharram. Nih, kita berada di 10 pertama bulan Muharram. Yang kedua, 10 pertama di bulan Zulhijjah. Yang ketiga, 10 terakhir di bulan Ramadan. Kata Nabi, tolong perhatikan 3/10 ini. 10 pertama di bulan Muharram, 10 kedua, mohon maaf, 10 pertama yang kedua di bulan Zulhijjah, 10 terakhir di bulan Ramadan. 10 pertama bulan Muharram, 10 pertama di bulan Zulhijjah, 10 terakhir di bulan Ramadan. Perhatikan itu, jangan lewati kecuali kita sedang beribadah. Jangan lewati 10 itu kecuali kita meningkatkan amal ibadah. Nah, jadi jamaah sekalian, tepat hari ini, ya, hari ini adalah hari Tasu'a. Ada yang baru bilang besok hari Tasu'a, ya nggak apa-apa. Kalau ibu-ibu tanya saya sudah hari ini, saya sudah masuk. Kalau pribadi saya sudah masuk hari ini hari Tasu'a dan besok hari Asyura. Tapi Ustazah, kata suami saya atau kata guru saya atau kata saya besok Tasu'a, nggak apa-apa, berbeda aja. Hanya perhitungan aja yang berbeda, nggak ada masalah, ya. Nah jadi jamaah sekalian, oleh karena itu ketika kita pengen memuliakan bulan ini, maka Bismillah, yuk, banyak hal yang bisa kita kerjakan, ya. Apa diantaranya? Dalam kitab I'anatul Talibin, ya, dalam kitab I'anatul Talibin, di situ dituliskan ada 12 amalan yang bisa kita laksanakan, ya. Ulama menganjurkan 12 amalan ini dilaksanakan, dan 2 diantaranya disertai, disempurnakan dengan hadis yang sahih. Kalau terkait dengan perintah ulama, kerjain aja. Mohon maaf nih kalau ketemu hadis dhaif tapi terkait dengan amalan fadhailul a'mal, kerjain aja. Kecuali menemukan sebuah hukum, ini halal, ini haram, ini makruh, harus jelas hadisnya sahih. Tapi kalau sekira terkait dengan keutamaan beramal, gak pernah ada yang sia-sia, ya. Dari kitab I'anatul Talibin ada 12 hal yang bisa kita laksanakan. Kapan? Besok di hari Asyura,
hari ini mulai kita persiapkan. Alhamdulillah pertemuan hari ini menjadi pertemuan yang istimewa. Ya, mudah-mudahan saling mengingatkan. Ini dituliskan dalam sebuah syair. Sum sholli sil zur aliman waqtahil. Nah, ini sebuah syair. Tapi saya pretelin, saya jelaskan, saya tuliskan satu demi satu supaya ibu yang nulis bisa enak checklistnya dan yang nggak nulis juga bisa mendengar dengan enak. 12 amalan. Apa itu? Di antaranya yang pertama adalah sum atau saum, puasa. Ya. Jamaah sekalian, di antara 12 ini ada 2 yang akan saya sampaikan dalilnya. Yang dalilnya yang sahih. Kalau 10 anjuran dari para ulama, kita kerjain aja. Ini keutamaan beramal. Nah, puasa yang pertama di antara hadis yang sahih dianjurkan di hari Asyura perbanyak berpuasa. Di bulan Muharram perbanyak puasa, terutama di tanggal 10 bulan Muharram atau hari Asyura. Menghapuskan dosa setahun yang lalu, jamaah sekalian. Ya, alhamdulillah. Semua dihapuskan kecuali asyirku billah, kecuali ketika dia syirik kepada Allah, maka dosanya nggak bakal diampuni. Kecuali dia hijrah. Ya Allah Ustazah, tahun kemarin saya sempat menduakan Allah, saya sempat menjadi orang yang menafikan Allah, tapi sekarang hijrah, insya Allah itu akan dihapuskan dosa-dosanya. Tapi jamaah sekalian, dosa yang telah lalu setahun yang lalu Allah akan hapuskan meskipun dosanya sebanyak buih di lautan. Gimana caranya? Besok hari Kamis, hari Asyura, niatin kita berpuasa menghapuskan dosa setahun yang lalu. Insya Allah. Puasa ini adalah amalan yang paling Allah cinta. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, nanti aku yang akan kasih balasan kepada orang tersebut langsung. Semua amalan itu nanti ya akan ada perhitungannya. Di asyri amsalihha ila sab'ati dhifin, kali 10, kali 700, semua ada balasannya. Ada perhitungannya. Inna shaum kata Allah dalam diskusi, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, kecuali puasa. Puasa itu buat aku langsung yang memberikan hadiah kepada orangnya. Aku langsung yang akan memberikan pahala kepada orangnya. Subhanallah. Jadi makanya sebisa mungkin kita bisa berpuasa, insya Allah. Tapi ingat nih, yang punya suami jangan lupa kalau mau puasa izin sama suami. Bu, mau puasa izin sama yang punya suami. Yang nggak punya suami, ya udah puasa aja, nggak usah izin sama suami tetangga juga. Jalan aja puasa, khair insya Allah. Kenapa? Takut kalau kita lagi puasa tiba-tiba suami besok siang pengen ngobrol. Ayah, besok aku puasa ya, besok hari Asyura nih. Emang ada apa di puasa di hari Asyura? Puasa yang dianjurkan oleh Nabi. Pahalanya menghapuskan dosa setahun yang lalu. Suami ikut puasa, kita berpahala. Kata suami, besok jangan puasa dulu deh. Emang kenapa ayah? Besok siang ayah mengajak kamu jalan-jalan. Ya udah, jalan-jalannya besoknya lagi. Tapi ayah besok mau ngajak kamu ngobrol. Ngobrol apa ayah? Ngobrol penting deh pokoknya. Gak usah saya bahas panjang-panjang, ngobrolnya ngobrol apa. Tapi kalau suami minta kita ini berpuasa, sama-sama puasa, besar pahalanya, ya. Dan jamaah sekalian, kaitan dengan puasa Asyura memang dianjurkan bergandeng dengan puasa Tasu'a hari ini. Ya lupa Ustazah, ayo makan nasi goreng 2 piring. Ya nggak apa-apa. Karena kata baginda Rasul, kalau saja baginda Rasul itu selalu berpuasa di hari Asyura. Baginda Rasul berpuasa di hari Asyura. Kalau saja tahun depan umurku masih ada, maka aku akan sandingkan puasa Asyura dengan puasa Tasu'a. Aku akan sandingkan puasa tanggal 10 Muharram dengan tanggal 9 bulan Muharram. Kenapa? Karena orang Yahudi itu berpuasa di hari Asyura.
di mana ketika itu menangnya Nabiullah Musa alaihissalam dari kejaran Firaun. Aku ingin membedakan umat Yahudi dengan umatku, makanya aku pengen umatku kalau puasa di hari Asyura sandi, bedain puasalah satu hari sebelumnya, atau dalam satu riwayat boleh sandi dengan satu hari setelahnya, 9, 10 atau 10, 11. Tapi mau 10 aja Ustazah, ya nggak apa-apa. Kalau bisa 9, 10, 9, 10 nggak bisa 10, 11. Ya kalau nggak bisa ya 10 aja. Kalaupun 10 pun juga enggak, ya nggak apa-apa juga, sunnah. Tapi kan saya puasa bisa menghapuskan setahun yang lalu, dan puasa adalah amalan yang sangat Allah cinta. Bu, asyamu junnah. Puasa itu benteng. Tanpa disadari kita kalau lagi puasa itu insya Allah jadi ngebentengin diri kita. Coba saya mau tanya, orang kalau lagi puasa biasanya ngurangin ngomongnya. Lagi puasa kurangin ngobrolnya sama orang. Pasti orang lagi puasa malas ngomong. Meskipun kenapa malas ngomong lagi puasa? Kenapa gitu? Aroma mulut puasa saya nggak enak. Oh, tapi aroma mulut orang berpuasa itu atyab, lebih baik min rih misik, dari aroma kasturi. Indallah, di sisi Allah, mulut orang puasa itu aromanya harum, wangi kasturi di sisi Allah, bukan di sisi suami, bukan. Jangan mentang-mentang aromanya wangi kasturi ngomong sama suami enak banget lagi suami puasa. Tetap ya, kadang-kadang kalau lagi puasa nggak mau banyak ngomong, nggak mau banyak ngumpul, nggak mau banyak jalan. Kenapa? Lagi puasa. Ada orang lagi marah-marah aja juga kadang-kadang nggak, ini soal lagi puasa, saya nggak mau marah-marah. Jadi kalau puasa itu ngebentengin diri kita, betul apa enggak? Jadi Masya Allah, puasa ini besar banget keutamaannya. Bahkan kata Nabi, sumu tasihu, puasa deh, nanti kalian akan sehat. Bu, kayaknya boleh juga nih resolusi 1448 Hijriah pengen rutin puasa Senin Kemisnya. Kemarin mungkin Senin Kemisnya belum, yuk bismillah yuk puasa Senin Kemis kita rutinin. Senin nggak bisa ya udah Kemis aja, Kemis enggak ya udah Senin aja, Senin enggak Kemis juga enggak. Mungkin puasa ayam lebih 3 hari dalam sebulan, ya itu juga enggak, minimal 1 bulan ada puasanya. Tapi kita niati, yuk bismillah, puasa ini adalah satu amalan yang bisa menjadi benteng kita dari berbagai perbuatan kemaksiatan. Bismillah, insya apalagi di bulan Muharram, apalagi di hari Asyura, memang puasa sangat dianjurkan ya. Jadi yang pertama, kita melaksanakan puasa sunnah. Ustazah gimana kalau misalnya punya qadha? Ya udah niat qadha, nanti insya Allah akan terbayar juga kok qadhanya, akan dapat juga pahala puasa sunnahnya. Masya Allah ya. Jadi yang pertama adalah berpuasa. Ajak suami, ayo puasa yuk ya. Kemudian apa lagi? Ajak anak misalnya berpuasa, tetangga teman berpuasa, maka siapa yang kita ajak dan dia bahagia, dia mengerjakan, maka insya Allah kita dapat pahala ya. Yang kedua, soli di sini artinya mengerjakan sholat sunnah. Untuk yang sholat tidak ada kekhususan dalil terkait sholat khusus di bulan Muharram, sholat khusus di hari Asyura. Tapi maksudnya kita di hari Asyura lebih mendekatkan diri kita kepada Allah dengan sholat, bukan sholat fardu ya, tapi sholat sunnah. Kalau sholat yang fardu maktubah ini sudah menjadi ketentuan, rokaatnya nggak bisa ditambah, waktunya nggak bisa dirubah. Tapi sholat apa yang kita kerjakan lebih lagi, yaitu sholat sunnah ya. Kapan dikerjakannya? Setiap hari selama di bulan Muharram, dan mudah-mudahan bulan-bulan berikutnya dilaksanakan. Tapi besok mulai hari ini yuk kita laksanakan sholat sunnah, qobliyah, rawatib qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat tahajud, sholat hajat, pokoknya sholat sunnah, sholat duha,
sholat sunnah awalin, sholat sunnah apa aja. Kenapa? Cara mendekatkan kita sama Allah. Sholat sunnah. Bu, udah sholat duha tadi? Pak Ustazah, kita pada waktu selesai jam 11 sholat duha. Suka sholat tahajud? Alhamdulillah. Jadi kalau malam suka bangun ya? Jam 3. Cakep banget jam 3 bangun. Ngapain itu kira-kira jam 3? Salat insya Allah. Jamaah sekalian, dulu waktu saya mondok ya, amalan yang rutin dianjurkan oleh para masyayikh, para guru-guru adalah sholat malam. Seorang penuntut ilmu jangan kosong dari sholat malam. Seorang pelajar itu harus rutin sholat malam. Supaya apa? Supaya nempel ilmunya, supaya gampang belajarnya. Sekarang kita juga masih menuntut ilmu. Yang kadang-kadang ilmu yang kita dapat ini ya gitu, ntar ingat, ntar enggak. Nah mungkin diantaranya adalah ayo kita amalkan sholat tahajud. Dan ternyata jamaah sekalian, kita perlu sholat tahajud. Kenapa? Karena untuk ngejagain kita, ngejagain anak-anak kita, ngejagain keluarga kita, dan kita kepengen doa kita, hajat kita dikabul sama Allah, maka kita perlu sholat tahajud. Bu, anak-anak sekarang memang banget fitnahnya ya, luar biasa. Kita nggak bisa menjaga mereka 24 jam, tapi bagaimana cara menjaga mereka? Dengan kita pantau, awasi pergaulannya, kemudian kita berdoa sama Allah. Yang nggak boleh kalah penting, yang nggak boleh kita tinggalkan adalah tahajud. Minta sama Allah penjagaan terbaik dengan kita mengangkat tangan sama Allah, bersujud di sepertiga malam terakhir. Ya Allah, jaga anak-anak kami ya Allah, jaga anak keturunan kami ya Allah, jaga berbagai macam fitnah di akhir zaman ya Allah, dengan cara hidupkan malam dengan sholat tahajud minimal cuma 2 rakaat. Insya Allah. Subuh di sini jam berapa Bu? 4:30 lewat ya. Di Jakarta tuh hampir 4:40 ya. Berarti ibu bangun jam 4 masih aman. Ibu jam 4 masih aman. 3:30 enak, bisa sholat 4 rakaat, bisa sempat baca Quran, tenang gitu. Nanti sampai paginya akan merasakan ketenangan. Jadi insya Allah kalau memang belum melaksanakan sholat tahajud, bismillah yuk kita pagetin, yuk kita paksain untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Insya Allah mengerjakan sholat sunnah duhanya, rawatib qobliyah ba'diyahnya. Artinya kita meningkatkan bulan ini dengan perbanyak sholat sunnah. Lanjut. Baik, yang ketiga jamaah sekalian. Pertama sum, sholli, yang ketiga sil. Apa itu sil? Shot dan lam, silaturahim. Silaturahim. Jamaah sekalian, silaturahim ini sangat dianjurkan setiap waktu. Tapi khususnya di bulan Muharram ini kita dianjurkan lebih. Karena memang bulan Muharram dan di bulan Safar itu dilarang adanya peperangan, dilarang adanya keributan. Maka hikmah buat kita masuk ke bulan Muharram dan masuk bulan Safar ini jangan ada keributan. Kalau kita bersaudara ada masalah, kita bersaudara misalnya ada keributan, ada perselisihan, ayo damai. Yang damai jangan dicari ribut, yang ribut didamaikan. Ya, kita pokoknya lihat silaturahim aja, membalas kebaikan orang yang baik kepada kita. Orang baik kita baik, orang senyum, orang kasih kita kasih. Orang memberikan kebaikan kita balas kebaikan. Orang julid gitu. Kira-kira kalau orang julid kita julidin lagi. Kemarin begitu. Kemarin mungkin kita begitu. Istilah orang Jakarta, kau jual aku beli. Pembalasan lebih kejam. Kan kita kadang-kadang ya. Oh tapi zaman sekarang enggak. Kan kita pengen hijrah. Ini kan temanya adalah hijrah. Hijrah kita menjadi seorang solihah. Hijrah itu adalah sesuatu yang harus berubah menjadi lebih baik lagi. Yang tadinya belum baik jadi baik, yang sudah baik jauh lebih baik lagi. Artinya apa? Tahun kemarin kalau ada orang jahat sama kita, mungkin kita masih membalasnya tahun kemarin. Dan di tahun sekarang ketika ada orang jahat sama kita, nggak usah.
capek-capekin hati, maaf kotor-kotorin lisan, maaf nambah-nambahin dosa. Lalu gimana Ustazah kalau ada orang rendahin kita, kalau ada orang zalim kepada kita? Bukankah baginda Rasul memberikan contoh terbaik dengan cara wa'fu amman zalamaka, maafin aja orang yang berbuat zalim kepadamu, maafin orang yang berbuat zalim kepadamu. Untuk melupakan biasanya gak gampang, tapi paling gak udah maafin aja dan gak usah membalas kejahatan dengan kejahatan. Insya Allah. Setuju? Orang baik kita baiki, orang memberi kita beri, orang kasih senyum kita senyum, orang belai kita belai, orang cubit jangan cubit ya, jangan cubit, biarin dia asal jangan kita. Itu sebuah moto, biarin dia asal jangan kita. Itu status pendek tapi luas banget maknanya ya. Biarin dia, nggak usah balas, justru kitalah yang membalas dengan kebaikan ya. Insya Allah. Silaturahim nggak akan masuk surga. Siapa orang yang nggak akan masuk surga? Qatir rahim, yang putusin tali silaturahim. Jadi jangan sekalian sambunglah tali silaturahim. Bu, ada 5. Nah ini gambaran saya selalu bagi di mana-mana silaturahim yang harus dijalin dengan baik, 5 sesuai dengan jari kita. Mulai dari jempol, telunjuk, tengah, tangis, selingkih. Yang pertama jempol, ini adalah orang tua. Sesalah-salahnya orang tua, seapa-apanya orang tua, siapapun orang tua kita, jangan pernah memutuskan hubungan kepadanya. Di sini ada yang datang ke sini bareng sama orang tua? Ada yang bareng sama orang tua? Mana? Mana ibunya? Masya Allah. Ada lagi? 2. Ada lagi? 3. 1, 2, 3, 4. Boleh nggak yang pergi sama ibunya, boleh nggak peluk ibunya? Dari sekian orang cuma 4, 5, nggak lebih dari 10 yang berangkat ke sini bersama dengan ibunya. Saya termasuk orang yang merindukan ibu saya. Jamaah sekalian juga pasti orang yang termasuk merindukan orang tuanya. Kenapa? Karena nggak bisa mandangin orang tua kita lagi, nggak bisa natap wajahnya lagi, nggak bisa pegang tangannya lagi, nggak bisa cium tangannya lagi. Tapi ketika bisa bersama dengan ibunya mana Pak? Ya, ketika bisa bersama dengan ibu, ketika bisa memandang ibu, ketika bisa berpelukan dengan ibu, ketika bisa berjalan bermajlis bersama ibu, itu nikmat luar biasa. Saya dan ibu-ibu semuanya yang orang tuanya sudah meninggal dunia, pasti tiap malam cuma kepengen, ya Allah hadirkan orang tuaku dalam mimpi, ya Allah hadirkan ayahku dalam mimpi, ya Allah aku pengen ketemu ayah ibuku yang sudah nggak ada di dalam mimpi, aku pengen peluk di dalam mimpi, meskipun di dalam mimpi. Begitu malam bisa ngimpi orang tua, cuma bisa ngeliat wajahnya doang. Begitu terbangun kita pengen tidur lagi. Kenapa? Karena memang itu adalah mimpi yang indah, bisa melihat wajah kembali, bisa melihat wajah orang tua kita lagi. Jadi yang masih ada, masih bisa pegang tangan, masih bisa cium tangan, oh nikmat luar biasa ya. Jamaah sekalian, ketika masih bisa memandang wajah orang tua dengan cinta, dengan takzim, memuliakan, kata Nabi, dia mendapatkan pahala haji dan umrah. Mandangin wajah orang tua aja, mandang doang, tapi dengan cinta, dengan memuliakan. Karena ada anak yang mandangin orang tua tapi pandangan sinis, ada apa enggak? Banyak. Mandang tapi kesel gitu. Jemaah sekalian, ketika ada seorang anak yang mandangin wajah orang tuanya tapi dengan cinta, ya sudah mulai melihat garis-garis halus, kerut-kerut lelah dari orang tua, mandangin dengan cinta, memuliakan, Allah akan memberikan pahala haji dan umrah untuknya, pandangan penuh rahmat. Kemudian sahabat bertanya sama Rasul, sahabat pertama bertanya kepada baginda Rasul, Rasul,
Beruntungnya anak yang masih bisa memandang wajah orang tuanya, beruntung anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, maka dia mendapatkan pahala haji dan umroh. Lalu bagaimana saya yang sudah kehilangan orang tua? Saya sudah gak punya orang tua saya sudah meninggal dunia. Apakah saya punya kesempatan untuk mendapatkan pahala haji dan umroh? Apa jawaban baginda Rasulullah SAW? Tentu saja bisa. Ketika engkau memandang wajah orang tuamu yang sudah meninggal dunia dalam kerinduan di tempat hatimu. Kita nggak bisa melihat langsung nih, tapi ketika lagi sendiri kita bayangin wajah orang tua kita, lihat fotonya jadi kebayang wajahnya dalam kerinduan. Di situ Allah akan memberikan pahala sebesar pahala haji dan umroh karena hanya memandang wajah orang tua. Bu, yang masih ada pandang wajah orang tua, yang sudah nggak ada tanamkan rindu dalam hati, pandang wajah orang tua, insya Allah Allah berikan pahala yang besar. Pahalanya bukan berarti titel hajinya. Halo, jangan begitu habis mandangin wajah orang tua langsung bilang sama tetangga, panggil saya Ibu Hajah. Kenapa gitu? Karena habis mandang wajah orang tua saya dapat pahala haji. Itu sebuah perumpamaan bahwa besarnya pahala ketika seorang anak yang memandang wajah orang tua, bukan jadi titel haji atau hajah. Karena al-hajju Arafah, orang yang berhaji adalah orang yang harus wukuf di padang Arafah. Ya, itu. Kedua, saudara kandung. Ini yang tunjuk saudara kandung. Sesusah-susahnya saudara kita, sejahat-jahatnya mereka, tapi mereka adalah saudara kandung kita. Jutaan manusia Allah pilih kita bersaudara kandung dengannya. Ibu pernah tak berpikir jutaan manusia segitu banyaknya, tapi Allah pilih kita ini bersaudara kandung? Maka kurang dikit lebih dikit sama saudara kandung, udah maklumin aja. Jutaan manusia, tapi Allah pilih nih saudara kandung kita. Meskipun kadang-kadang ada saudara kandung yang suka nyebelin hati, ada nggak? Banyak. Saudara kandung gak ada perhatian banget sama saya. Saudara kandung tuh kayaknya mau ngurang-ngurang saya aja. Tapi biar bagaimanapun dia adalah saudara kita. Kurang dikit, lebih dikit, nah saudara. Ya. Kemudian yang tengah adalah kerabat. Siapa kerabat? Kerabat adalah paman, bibi, sepupu, ya, jari manis, tetangga, jiron, baru kunjung, teman-teman, baru kawan. Ada yang nanya, suami gimana Ustaz? Kok nggak ada di situ? Oh, suami tentu paling utama. Ya, mohon maaf nih, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat kepada seorang ibu, kepada orang tua, bahwa suami tentu ketika kita punya suami maka suami harus kita utamakan, ya. Tapi ini yang kadang-kadang dilupakan, ibu, saudara kandung, kerabat, tetangga, baru teman-teman. Jangan kebalikannya, sama teman aku, ya Allah luar biasa, sama saudara nggak teguran 3 tahun, jangan sampai sama tetangga aman, tapi sama saudara juga berjauhan, nggak teguran. Sama teman akur, tapi mohon maaf sama orang tua nggak teguran, nah itu juga jangan. Jadi intinya, yuk sambunglah silaturahim, jangan sampai salah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang senantiasa ternilai orang yang menyambung silaturahim. Amin ya rabbal alamin. Yang berapa sekarang, Bu? Yang keempat, zur aliman. Kunjungi, ya, zur, mengunjungi aliman, orang-orang yang berilmu. Jadi ibu usahakan, mau hari ini boleh, mau besok boleh. Misalnya ada guru-guru kita, ada siapa yang kita muliakan, ada bukan dimuliakan secara kehidupan dunia, tapi kita memuliakan karena ilmunya misalnya, maka kita bisa mengunjunginya. Boleh secara langsung atau boleh kita ziarah kubur. Ya, artinya apa? Silaturahim, mengunjungi para guru-guru kita. Ya, guru-guru udah pada meninggal dunia, ustazah, ya ziarah kubur. Kalaupun nggak bisa ziarah kubur, oh ya udah, doain aja. Setidak-tidaknya menyambung garis kepada guru-guru kita. Yang berikutnya yaitu usahakan kita menjenguk orang yang sakit.
menjenguk orang yang sakit. Ya, kenapa? Karena menjenguk orang yang sakit akan melemah atau melembutkan hati kita, dan insya Allah kita menjadi orang yang bersyukur. Yang berikutnya lagi, yang keenam, waktahil, disunahkan kita memakai celak mata, sifat mata. Dianjurkan memang setiap hari, tapi besok diutamakan lagi. Tapi memang ada orang yang nggak suka pakai celak mata, ada, ya. Tapi besok di hari Asyura dianjurkan. Kemudian mana lagi? Yang ketujuh, ra'sal yatim waksah. Ra'sal yatim waksah, kepala anak yatim diusap. Tapi jangan cuma diusap, dikumpulin 20 anak yatim. Begitu dikumpulin, ayo usap, jalan, usap, jalan, usap, ya anak yatim nungguin. Artinya ra'sal yatim, mengusap kepala anak yatim dengan kita memberikan kebahagiaan. Ya, jamaah sekalian, rumah yang paling berkah, rumah yang di dalamnya ada anak yatim. Imma kita mengadopsi anak yatim, imma emang anak kita ini anak yatim. Kenapa? Karena ayahnya nggak ada. Jamaah sekalian, ada sebuah riwayat. Tapi suatu ketika di hari akhirat, ada sekelompok orang, perempuan-perempuan sudah berada di depan pintu surga. Di depan pintu surga, bukan masuk surga, di depan pintu surga, di depan pintu surga. Baginda Rasul datang, baginda Rasul kaget. Siapa kalian? Apakah kalian para kekasih-kekasihnya Allah? Apakah kalian istri para nabi? Kenapa kalian sudah terlebih dahulu masuk ke depan pintu surga? Apa jawaban perempuan tersebut? Rasul, kami bukan waliyah, kami bukan kekasih Allah, kami perempuan biasa. Lalu apa yang membawa kalian sehingga kalian sudah cepat sampai ke depan pintu surga? Bu, apa jawaban perempuan tersebut? Rasul, kami ketika meninggal dunia ditinggal wafat oleh suami kami dan meninggalkan anak-anak yatim. Kami memilih untuk membesarkan mereka, mendidik mereka, mencintai mereka dengan penuh kesabaran. Dengan peran saya, dengan peran kami merangkap sebagai seorang ayah, mencari nafkah untuk memenuhi kehidupan mereka agar mereka menjadi anak yang soleh-solehah. Ternyata inilah balasan Allah untuk kami. Dia menjadi seorang ibu, dia pun berperan sebagai seorang ayah yang membesarkan anak-anaknya dengan penuh kesabaran, dengan penuh rasa syukur. Dia hanya mengambil harta yang halal, dia memasukkan harta hanya yang halal, jauh dari yang haram. Ternyata kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka. Bu, jadi kalau di sini ada pejuang rezeki, pejuang yang membesarkan anak seorang diri, nggak usah khawatir, Allah akan kirimkan rezeki dari yang nggak disangka-sangka. Ya, tapi bagi ada seorang istri yang suaminya masih ada, jangan bilang sama suaminya, bang pulang duluan bang, supaya saya dapat masuk surga bang. Masing-masing pasti ada balasannya. Yang penting sabar dan syukur. Itu yang pertama, rumah yang terbaik, rumah yang berkah, dan rumah yang di dalamnya ada anak yatim. Kalaupun nggak bisa adopsi, kalaupun memang bukan anak kita, maka kita ikut menyantuni. Kan banyak tuh jadi orang tua asuh, ya emang nggak ada di rumah, anaknya nggak di rumah, tapi harta kita keluarkan untuk menjadi orang tua asuh kepada mereka. Masya Allah. Nah, kapan itu dilaksanakan? Besok hari Asyura. Tapi kalaupun nggak harus di hari Asyuranya, sekira-kiranya misalnya, yang penting kapanpun. Karena jamaah sekalian, mohon maaf nih, anak yatim itu makannya bukan cuma di bulan Muharram. Kadang-kadang satu anak yatim, wah apa bulan Muharram, akan tetapi bulan berikutnya nggak ada yang nyantuni, kasihan. Ya, bahkan dalam satu riwayat, siapa orang yang mengusap kepala anak yatim di hari Asyura, maka Allah akan hapuskan dosanya sebanyak bilangan helai rambut anak tersebut. Sebuah istilah, artinya apa? Ya rambut kan banyak, artinya dosanya akan dihapus. Nah, tapi dengan dalil ini, jangan ibu manggil anak yatim, Pak RT, Pak RW tolong kumpul anak yatim, saya mau bagi-bagi hadiah, tapi tolong yang botak jangan diundang. Istilah, sebuah istilah bahwa namanya rambut nggak mungkin tumbuh sehelai dua helai, pasti berhelai-helai banyak. Artinya dengan kita berusaha mencintai mereka, bukan cuma berusaha doang, dengan cinta, dengan sayang, memberikan hadiah, menggembirakan, insya Allah Allah hapuskan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal
Paham? Ya, ra'sal yatim wamsah. Kemudian yang ke-8 wa tasaddaq. Yang 8 adalah kita bersedekah. Bersedekah kepada siapa saja. Ada harta kita keluarkan. Ya, jadi di harta jangan kita simpan-simpan, karena harta yang sebenarnya punya kita itu ada harta yang kita infakkan, yang kita keluarkan. Jadi ketika ada pertanyaan baginda Rasulullah SAW ditanya, Rasul, sedekah apa yang paling azam wa ajran? Sedekah apa yang paling gede pahalanya dan yang paling mulia? Apa kata baginda Rasul? Antasaddaqa wa antasahihun wa syahihun. Kau bersedekah ketika punya duit. Ketika punya duit, takut duitnya habis. Nah itu tuh. Emang kadang-kadang kan ketika gitu, kalau punya duit, kadang-kadang duit kita mau jalan-jalan, kita punya duit, kita beli barang, tapi ternyata ya sedekah yang baik itu adalah sedekah yang ketika kita punya duit, di duit kita lagi atur buat ini, tapi ketika kita sisihkan buat sedekah, kita lagi sayang-sayang sama duit, kita lagi pengen punya cita-cita, namun kita keluarkan untuk sedekah, maka itu sedekah yang luar biasa. Ya, tadi sedekah melalui lapang, ya, mau lagi sempit, maka kita bersedekah. Insya Allah. Bu, ini pagi usahain sudah sedekah ya Bu, biar didoain sama malaikat. Malaikat doain kita, Allahumma a'tiku fitman khalafa, ya Allah balaslah ini, gantilah harta dari hambamu yang sudah bersedekah sesuai kemampuan kita. Insya Allah. Kasih hadiah buat orang tua yang sudah meninggal dunia. Kalau kurang sehat, ayo niat sedekah, niat kesembuhan, insya Allah ya. Kemudian yang ke-9 saya singkat, waktu taslim, mandi sunnah. Nah, mandi sunnah yang tadinya mandi adalah perkara mubah, tapi jadi sunnah. Kenapa? Untuk memuliakan hari Asyura. Ya, nggak mandi ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau mandi kan pekerjaan mubah, sambil aja kita lihat mandi suci, mandi sunnah selayaknya mandi sunnah Jumat gitu ya. Nah kemudian yang ke-10 yaitu wasi' alal iyal, artinya menambahkan, memberikan belanja keluarga. Nah ini yang ke-10, menambahkan, melonggarkan ya belanja keluarga. Ini yang ke-10. Nah ini ada dalilnya sahih. Kalau yang tadi saya sampaikan dalilnya lemah, tapi mau dikerjain, dikerjakan aja karena terutama beramal. Nah kalau yang nomor 10 ini dalilnya sahih. Apa? Meluaskan belanja keluarga. Karena kata baginda Rasulullah SAW, man wassa'a ala iyalih, siapa yang meluaskan belanja keluarganya, fi yaumi Asyura, di hari Asyura, Allah akan meluaskan jajan, Allah akan meluaskan rezekinya sampai setahun yang akan datang. Bu, bilang sama suami, ayah besok hari Asyura tambahin belanja saya. Itu bukan egois, itu hadisnya sahih. Siapa yang meluaskan belanja keluarganya di hari Asyura, maka Allah akan lapangkan rezekinya sampai setahun yang akan datang. Ya Ustazah, gimana kasih tahu suami? Rekam, kemudian sampaikan ke grup, bukan hanya kepada suami. Di mana grup itu yang ada suami kita, sambil pesan bawahnya, wahai suami-suami, jangan lupa istrimu besok tambahin belanja. Kira-kira suami kita dengar nggak? Suami kita kira-kira lihat nggak? Habis itu kirim pesan daripada suami, ya lihat grup. Dari hadisnya sahih, suami tambahin belanja istri, kita tambahin masak buat keluarga. Yang biasa kita masak cuma 3 macam, tambahin ya, supaya apa? Supaya Allah berkahkan istri kita sampai setahun yang akan datang, insya Allah. Dan ini hadisnya sahih ya. Kemudian yang berikutnya ya, sunnah mau pupuk ya. Dan yang ke-12 adalah kita membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Itu semuanya ada dituliskan syair di kitab I'anatul Talibin. Namun di antara yang 12 tadi, 2 hadisnya sahih. Yang pertama terkait puasa sunnah di hari Asyura, yang kedua meluaskan belanja keluarga di hari Asyura.
Yang 10 laksanakan saja, hidupkan saja bulan Muharram hari Asyura dengan amalan-amalan yang baik, insya Allah pasti ada pahalanya. Amin ya rabbal. Jadi yang 12 tadi adalah membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali, boleh dimulai nanti dari ba'da maghrib sampai besok. Gak habis ya gak apa-apa, kalau habis alhamdulillah. Al-Ikhlas secara sempurna, bukan Al-Ikhlas surat Al-Ikhlas. Insya baik jemaah sekalian, mudah-mudahan ya. Yuk kita sama-sama, saya berniat ini nasihat buat saya berniat, ibu-ibu juga sama-sama kita berniat. Bismillah, hari ini kita hidupkan, kita muliakan dengan mendekatkan diri kita kepada Allah. Pada maghrib nanti kita mulai memperbanyak sholat-sholat sunnah, kita memperbanyak membaca surat Al-Ikhlas, kemudian kita murahkan harta kita dengan bersedekah. Besok kita melakukan belanja keluarga, yang berkesempatan besok kita berpuasa, hidupkan hari Asyura, memberikan kebahagiaan kepada fuqara wal masakin, khususnya wal yatama, fakir miskin dan yatim. Insyaallah niat memulihkan bulan Muharram, niat kita ingin meningkatkan amal ibadah di hari Asyura. Mudah-mudahan satu masa Allah akan berikan kebahagiaan buat kita, Allah akan berikan ganjaran pahala besar buat kita, dan insyaallah inilah bentuk hijrah kita menjadikan kehidupan hari ini lebih baik daripada sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, ya. Baik jamaah sekalian, jam 11.55, tinggal 10 menit lagi, agak overtime saya, ya. Baik, saya boleh bertanya? 4 pertanyaan? Oh bukan pertanyaan, saya boleh bertanya. Oke, baik, saya memberi pertanyaan, siap-siap. Panitia yang akan memilih, ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Yang pertama, sebutkan 3 saja keutamaan duduk di majelis ilmu. Ya Allah, Silakan dipilih. ada panitia yang kan bawa mic-nya. Dihitung ya, sebentar kita hitung. Turun lagi. Kita Nanti hitung harus apa? lagi, baru tunjuk tangannya. Ya. 1, 2, 3. Banyak ya. Ya, Ustazah monggo. Mungkin yang perlu coba, karena saya melihatnya yang paling dulu ini mungkin kan. Ya, saya dari sini nih, kelihatan semuanya soalnya. Ya, 3 saja. Hadirin majelis akan mendapatkan 1 sakinah, 2 rahmat, 3 duduk bersama derajat, bonus Boleh. dicatat oleh Allah sebagai calon. Masya Allah, barakallahu fiik, ya ahsati. Betul Bu? Betul, alhamdulillah, selamat. Baik, yang kedua. Jamaah sekalian, tadi dikatakan oleh baginda Rasul, ya, jadilah 4 golongan orang di majelis dan jangan jadi yang kelima. Boleh sebutkan 3? Oke, saya hitung sebentar ya. Tadi dari depan, sekarang kita pilih dari belakang saja boleh. 3 saja. Mau kasih bonus lagi boleh. 1, 2, 3. Monggo saja. Oh, ulang kalau gitu ulang. Oke, boleh. 1, 2, 3. Yang mana ini? Ya ini boleh. Ya. Iya, ini nggak apa-apa lagi Bu. Bismillah. 3 saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4 golongan tuh, 1 yang menyampaikan, yang mendengarkan, yang mencatat, cinta. Ya. Yang menyampaikan atau yang mencatat atau yang mendengarkan atau yang cinta dengan majelis ini. Iya, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang ketiga, singkat padat. Sebutkan 4 bulan yang dimuliakan. Waduh, yang mana nih? Ada boleh dari luar saja, mungkin ada dari luar. Oh ya, boleh. Oh, boleh. Saya turun lagi tangannya, saya tangannya di belakang. Sebutkan 4 bulan yang paling belakang, boleh. Ya, silakan dipilih sama yang belakang, yang belakang. Insya Allah semuanya luar biasa, ya. Semuanya luar biasa ini, benar-benar deh. Semua luar biasa, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. 1 bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Masya Allah, luar biasa.
Terima kasih Ibu. Satu lagi. Baik, sebutkan ya. Ya. 5. Banyak nih. 5 ya. Amalan yang dikerjakan di hari Asyura. Boleh saja. Yang tengah. Yang tengah. Enggak ada yang lain. Oke, nanti saya kasih bonus satu lagi. Yang tengah apa? Puasa, sholat, mandi sunnah, sedekah, memotong kuku, mengusap rambut anak yatim. Sudah kan? Oh iya, oke. Masya Allah, Santi. Baik, cukup. Boleh. Soalnya pasti mau. Satu lagi ya, satu lagi ya. Ya, boleh. Ini agak khusus. Sebutkanlah ringkasan saja dari kajian kita pada hari ini. Dalam waktu yang sangat singkat, ringkasan saja. Sebelah sini. Tadi saya belum ya? Oh ya, tadi saya pas lihat ringkasan saja. Sebelah sini. Ya, boleh. Ringkasan dari awal, ringkasan yang mudah-mudahan bisa dicerna mudah dan juga disampaikan. Itu saja sudah tunjuk. Ya, boleh. Ya. Tetap main. Ya, silakan. Mau maju ke depan? Yang mana? Di belakang. Ini loh. Ya, ini nih sebelah sini. Karena saya kalau di sini kelihatan ke situ tadi. Belum kan ya? Belum dapat hadiah ya? Oh iya, oke. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan wabarakatuh. berdiri boleh Kak? Oke. Oke. Alhamdulillah bahagia bisa ketemu dengan Ustazah. Ya. Ilmunya mudah-mudahan manfaat. Allah. Jadi menyimak dari awal sampai akhir. Pertama Ustazah menjelaskan tentang keutamaan majelis ilmu. Ya. Ya, di mana majelis ilmu itu banyak malaikat juga berdampingan dengan kita. Ya. Terus Allah juga mencatat kita sebagai ahli surga. Dan tadi 4 keutamaan yang tadi sudah dijawab. Terus selanjutnya Ustazah juga menjelaskan tentang bulan, di antara 12 bulan ada 4 bulan yang dimuliakan. Salah satunya Muharram. Dan di bulan ini kita sedang berada di bulan Muharram. Oleh karena itu ada beberapa keutamaan. Tadi disebutkan ada 12 keutamaan. Pertama tadi saum puasa, kedua sholat, perbanyak sholat sunnah, ketiga silaturahmi, terus berkunjung ke guru dan seterusnya tadi ya sampai 12. Sebutkan satu-satu boleh saya catat. Jadi tadi 4 ya. Yang kelima? Kelimanya memakai celak mata, terus memotong kuku, mengusap kepala anak yatim, terus usahakan untuk menjenguk orang-orang yang sakit, menambahkan belanja keluarga, dan terakhir membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Mulai dari ba'da maghrib nanti usahakan sampai besok. Terima kasih. Baik, Masya Allah, Ahsanti. Jazakillah ahsanal jazak. Jazakumullah ahsanal jazak. Selamat buat semuanya. Saya yakin kok ini banyak yang menyimak karena saya ngeliat wajah-wajahnya, ini wajah-wajah yang khusyuk gitu nyimak ya. Saya nggak tahu khusyuk atau ngantuk gitu ya. Tapi insya Allah khusyuk lah pokoknya ya. Karena begitu banyak tadi yang angkat tangan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang disampaikan ada manfaatnya dan insya Allah kita bisa menghidupkan hari Asyura kali ini, esok hari ya, dengan 2 unsur ibadah. Pertama, tabarrukan, keberkahan dari hari Asyura, dan tafaulan, kita menjalankan semua yang dianjurkan oleh baginda Rasul dan juga dianjurkan oleh para ulama ya. Yang saya sampaikan tadi 12, 2 ada memang ada dalil secara sahih, namun yang lainnya adalah anjuran dari para ulama. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Baik, cukup. Baik. Saja sebelum ditutup ada satu hadiah untuk yang pertama kali hadir datang ke majelis taklim ini. Dari daftar hadir boleh panitia dicari dulu sama isi buku hadir ya. Baik Ustazah, mohon bimbingan doa untuk kami sebelum ditutup. Ibu-ibu jangan bergerak dulu setelah nanti saya tutup acara ini karena kita akan foto bersama. Izin foto Ustazah boleh? Boleh. Nanti kita foto bersama dengan posisi yang sudah seperti ini. Nanti Ustazah yang akan maju ke ibu-ibu dan fokusnya dari sini ya. Jadi jangan bergerak, kalau mau merapat boleh. Ya. Baik, jamaah sekalian, kita baca Fatihah untuk mertua.
ibu mertua, untuk ibu mertua ibu Endah ya, yang sedang kurang yang sedang sakit, yang sedang kurang sehat, besok mau operasi amputasi kaki sebelah kanannya di Semarang, Ibu Sudari di Suradi. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, Allah berikan kekuatan, Allah berikan senantiasa kesehatan, syifaan ajilan, dan juga jamaah kita semuanya ya Allah. Mudah-mudahan ya, pandang kami dengan pandangan cintamu, pandang kami dengan pandangan rahmatmu, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah, ampuni segala dosa kami ya Allah. Kami yang hidup di tempat ini hanya satu harapan kami ya, kami ingin mengharapkan ridho-Mu, kami mengharapkan kasih sayang-Mu, dan ya Allah jadikanlah kami calon-calon penghuni surga-Mu, dan jadikanlah kami wanita sholihah yang senantiasa bersemangat dalam menjalankan amal-amal ibadah, dan insya Allah wafatkanlah ya Allah kami semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Ya Arhamar Rahim irhamna, Ya Arhamar Rahim irhamna, Ya Arhamar Rahim irhamna. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisiril Fatihah wa bi barakatil Fatihah iftah lana abwabal khair waj'alna wa auladana wa dhurriyyatana min ahsani ahli khair. Allahumma ya mudabbir dabbir wa ya muyassir yassir wa ya musahhil sahhil sahhil umurana wa balligh maqasidana waqdi hajatina wa asrah sudurana wa nawwir qulubana wa tammim mashruatina wa barik auladana wa arzaqana wa umana wa kullu ma ataitana. Allahumma ja'al hadha jam'ana jam'an marhuma waj'alna farqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Qabul, mudah-mudahan semua doa kita, hajat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita semua sehat, panjang umur, bisa ketemu lagi lain kesempatan. Jamaah, jamaah, alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.